Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tristan. Siang ini saya di SMK Negeri 4 Mataram. SMK ini menyelenggarakan kompetensi bidang pariwisata. Kita akan lihat bagaimana peran SMK dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang ini di Nusa Tenggara Barat. Mari kita lihat. Dan di sini kita ditemani Pak Iwan dan Pak Kabid SMK. Pak Iwan, Kepala SMK Negeri 4 Mataram, dan SMK ini menyelenggarakan khusus bidang pariwisata. Dan ini menjadi program prioritas di Nusa Tenggara Barat juga. Pak Iwan, apa rencana pengembangan SMK 4 ke depan? Ya, SMK 4 ini salah satu SMK bidang pariwisata mungkin yang pertama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Harapan kami ke depan pengembangannya adalah bagaimana SMK ini kemudian menjadi contoh bagi pengembangan SMK pariwisata lain yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk dalam pengelolaan beberapa teaching factory dan beberapa unit produksi yang kemudian nantinya akan menjadi BLUT. Yang saat ini di jalan adalah hotel, Pak. Hotel kami bekerja sama dengan Red Door, dan hotel-hotel kami saat ini telah digunakan kami jual untuk umum. Ya, Pak Iwan. Yap. Ini kan banyak prestasi yang sudah didapatkan atau diperoleh oleh kawan-kawan di SMK Negeri 4 ya. Nah, di dalam mengembangkan peran SMK 4 khususnya bidang pariwisata ini sudah bekerja sama dengan industri pariwisata mana saja, Pak? Untuk industri pasangan, jadi kita hampir semua hotel berbintang dari bintang 3 sampai bintang 5 yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bekerja sama dengan kita. Kemudian beberapa butik, salon, spa, begitu juga penjahit, usaha konveksi yang ada di Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan kami. Untuk perhotelannya seperti apa, Pak, pengembangannya? Perhotelan saat ini kami mempunyai 8 kamar, Pak, 8 kamar, dan kami kerjasama dengan untuk pengelolaan pemesanannya menggunakan Red Door, Pak. Dan alhamdulillah karena kondisi PPKM saat ini memang belum maksimal untuk okupansinya, Pak, tapi insya Allah pada kondisi normal insya Allah akan bisa dimaksimalkan. Itu lagi terkait dengan sinkronisasi kurikulum. Ya, Pak. Sudah sejauh mana dilakukan di SMK Negeri 4 ini, Pak? Ya, sinkronisasi kurikulum ini karena harapan kami kurikulum yang diterapkan di sekolah itu sesuai dengan harapan industri, maka sinkronisasi kurikulum kami melibatkan beberapa industri yang relevan sesuai dengan bidangnya, Pak. Misalnya di perhotelan kami mengundang asosiasi frontliner, kemudian asosiasi housekeeper untuk ikut terlibat mengembangkan sebuah kurikulum yang namanya kurikulum suplemen, Pak. Adalah tambahan dari industri yang menjadi untuk dikembangkan di sekolah yang selama ini mungkin belum ada, tapi menjadi sebuah kebutuhan, gitu, Pak. Itu yang kedua. Ya, oke. SMK Negeri 4 sudah berkiprah, dan kebetulan di sini ada Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Iwan. Pak Iwan, Ya. Ini kan NTB sudah mencanangkan menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Nah, dikembangkannya berbagai jenis pariwisata, tujuan wisata di Nusa Tenggara Barat. Nah, bagaimana Dikbud mendukung program ini melalui SMK pariwisata? Ya. SMK 4 Mataram ini salah satu SMK model kita, SMK unggulan kita yang menjadi tempat belajar bagi SMK pinggiran untuk pengembangan pariwisata, karena SMK ini SMK tertua, kemudian sumber daya manusia ada di sini, fasilitas lengkap ada di sini. Penyediaan sumber daya manusia SDM lulusan SMK untuk bidang pariwisata telah dibuka beberapa kelas industri di beberapa SMK pariwisata. Kelas industri ini diperuntukkan untuk 3 tahun berikutnya dia sudah ditampung oleh hotel-hotel yang ada di
Kek Mandalika maupun di tempat-tempat wisata kita di Nusa Tenggara Barat. Nah, karena kebutuhannya sangat banyak, gitu. Itu kebutuhan tenaga pendukung lain, misalnya seperti teknik pendingin, tata udara, ruangan, juga ada kelas industrinya, kemudian pengembangan dari kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Tahun ini kita sudah beri bantuan 7 bis, untuk tahun depan nanti kita tambah lagi supaya sektor pariwisata ini berkembang, ditopang dengan kebutuhan sumber daya manusia SMK kita. Oke, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengeluarkan aturan dalam pengembangan SMK termasuk SMK pariwisata. Kami mengundang kawan-kawan industri untuk datang ke Nusa Tenggara Barat, dan investor mari berinvestasi di Nusa Tenggara Barat, membangun sumber daya manusia Indonesia, membangun anak-anak bangsa agar bisa bersaing ke level yang lebih berkualitas di masa yang akan datang untuk kejayaan Indonesia. Mari kita lihat lab yang lain. Iya sahabat, ini Edutel dari SMK 4 Mataram. SMK ini seperti tadi Pak Iwan sampaikan, itu adalah SMK tertua dan memiliki peran yang sangat besar untuk membangun sumber daya manusia bidang pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Kita lihat ke dalam. Edutel ini dikelola oleh siswa dan tinggal menunggu SK Blut dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekarang sudah ada di meja gubernur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 10 SMK akan menjadi belut pertama di Nusa Tenggara Barat. Dan kita berharap model pengelolaan SMK dan dukungan pemerintah provinsi yang sangat kuat akan menjadi inspirasi untuk provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Kita akan tunggu kiprah kawan-kawan di provinsi-provinsi lain. Kita dukung terus pembangunan SMK di seluruh Indonesia. Nah, ini kamar-kamar Edutel yang tersedia dan ini boleh untuk umum. Ya, nanti setelah keluar Blut dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, SMK bisa mengelolanya secara mandiri. Sementara ini masuk ke pendapatan daerah dan ini menjadi tanggung jawab di bawah kontrolnya Pak Iwan nanti di Dinas Provinsi. Oke, ini ruangan praktek mereka dan ini standarnya standar bintang 3. Nanti provinsi mudah-mudahan akan memberikan ada lahan praktek baru di jalan apa Pak Iwan? Nah, tadi nanti akan kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa, tapi ini cikal bakal tempat atau pusat training sumber daya manusia berkualitas. Kelas berapa Tiara? Kelas 12. Biasanya habis dari sini ke bagian apa? Habis dari sini setelah update kelas kita balik ke kitchen masing-masing mengerjakan pekerjaan yang ada di kitchen kita. Oh, di kitchen masing-masing. Iya. Kamu di bagian apa? Di bagian pastry. Oh, pastry. Ya. Kalau Mbak siapa? Yulianti. Yulianti di bagian apa? Sama kayak Tiara di bagian pastry juga. Kamu dari Boga. Iya. Iya. Selama musim pandemik, kalau belajarnya gimana? Belajarnya melalui daring, kebetulan PPKM sudah kita mulai daring. Kebetulan kita PKL, jadi kita PKL sambil daring. PKL sambil daring. Iya. Ada kendala apa selama daring? Mungkin kendalanya karena kita pulang PKL kita merasa lelah, capek, jadi guru-guru ngasih keringanan, jadi kita boleh kumpulin tugas waktunya seminggu. Waktu seminggu. Nah, kalau kendala kuota?
Kalau kendala kuota mungkin dari sekolah masing-masing sudah memberi kuota. Mungkin ada sekolah yang belum keluar kuotanya, ada yang sudah disebarkan juga. Jadi anak-anak murid bisa lancar mengerjakan tugas. Sudah berapa lama di sini training? Training baru 2 bulan. 2 bulan. Targetnya 6 bulan. 6 bulan. Ya, sahabat, kita sedang berada di Resto Lombok Plaza Hotel, di mana anak-anak SMK, khususnya SMK Pariwisata, banyak yang sudah melaksanakan praktek magang di sini. Sehingga ini adalah salah satu peran kawan-kawan dunia usaha dan dunia industri khususnya di bidang pariwisata untuk ikut terlibat di dalam mengembangkan SDM bidang pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan di sini ada Mas Yoga, kapten yang ada di sini ya untuk bertanggung jawab di restonya. Mas Yoga, sudah berapa lama kerjasama yang dilakukan antara SMK 4 dan SMK lain khususnya dengan Lombok Plaza di dalam memberikan peluang magang? Setahu saya sudah lama sekali hotel ini kerjasama sama sekolah-sekolah pariwisata gitu kan. Udah lama, baru buka mungkin udah. Di restoran ini bidang apa saja yang diberikan untuk pelatihan anak-anak SMK? Ada macam, ada di bar gitu, kayak di bar, kayak di mana, lingkungan restorannya kayak gimana ya? Gitu loh. Ada di smoking itu kayak Ya. setup. Oh, setup untuk table mannernya ya? Iya, Table manner. table mannernya. Nah, kalau dari jam praktek mereka, biasanya mereka diberi kesempatan untuk jam praktek berapa lama? Apa selama buka hotel atau mereka dibatasi jam prakteknya? Selama buka hotel. Selama buka hotel. Buka hotel. Oh, mereka seperti karyawan biasa? Iya. Nah, oke. Oke, sahabat Tristan, hotel, resto, atau institusi-institusi Dudi sudah membuka peluang untuk praktek kerja magang anak-anak SMK demi membangun dan mempersiapkan mereka untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia, dan kawan-kawan Dudi, kawan-kawan industri, dunia usaha, kami mengundang kawan-kawan untuk ikut terlibat berkontribusi dalam pengembangan SMK di mana saja dengan kompetensi-kompetensi yang berbeda. Ya, ini restoran mini anak-anak untuk sarapan tamu di sini. Ya, laundry di sini. Kita ke food and beverage. Ya, ini food and beverage. Anak-anak mereka dilatih di sini. Table manner mereka dilatih di sini. Dan juga membuka peluang untuk masyarakat umum berlatih atau dilatih di sini. Nah, ini kita ke kitchen. Ya, ini dapur mereka, dan ini standarnya industri. Nah, kawan-kawan industri, mari datang ke SMK 4 Mataram. Di sini menyelenggarakan khusus bidang pariwisata. Dan anak-anak di sini, lulusan yang dihasilkan adalah lulusan yang capable, berkemampuan, memiliki karakter yang kuat, inovatif, dan disiplin. Kendala kamu selama masa pandemi dalam pembelajaran praktek seperti apa?
Kendalanya itu kuotanya terbatas, terus kurang paham dalam materi. Jadi minta tolong untuk pemerintah untuk membuka tatap muka. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman kamu yang saat ini mengalami hal yang sama? Tetap semangat walaupun sedang dalam masa pandemi. Sahabat, jadi ini satu hal yang selalu menjadi persoalan di daerah, khususnya di luar Jawa, sehingga gap antara Jawa dan luar Jawa menjadi akses yang perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Akses internet, keterbatasan guru, keterbatasan sumber daya dan sarpras yang ada di SMK, kita pikirkan bersama. Dan kami sekali lagi mengundang kawan-kawan, para pemerhati pendidikan, pengambil kebijakan, dunia usaha dan dunia industri. Mari kita duduk bersama, kita bangun anak-anak bangsa, kita siapkan sumber daya manusia Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Ya, ini lab tata busana. Di sini anak-anak belajar, dilatih untuk menjadi ahli, bukan untuk menjadi tukang, tetapi mereka dilatih untuk menjadi expert di sini agar bisa lebih berkualitas ke depan dan mereka bekerja lebih baik. Ya, ini mereka sudah menerima pesanan umum ya dari luar. Tetapi ini pun tidak akan banyak berarti kalau SMK tidak dilengkapi dengan BLUT. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum Daerah menjadi satu hal yang penting di SMK. Mari dukung terus pengembangan SMK dengan BLUT-nya masing-masing. Ya, ini hasilnya. Siapa penanggung jawabnya di sini, Bu? Kepala bengkelnya Bu siapa? Bu Harni. Bu Harni. Bu Harni, dalam masa pandemik ini strategi apa yang dipakai oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan jam praktek anak-anak? Kebetulan langkah kita yang untuk di jurusan busana sejak pandemi pertama kan, corona yang pertama, kita memang mendatangkan anak itu pelajaran tatap muka itu tetap, cuman terbatas. Kadang-kadang 5 anak itu pun kita laksanakan di Selasar sana, jadi 1 anak maju, yang lain menunggu. Terutama untuk pembuatan pola kan tidak bisa lewat daring, Pak. Oke, untuk pola dilakukan di mana, Bu? Di ruangan yang sama atau di ruang lab sendiri? Bisa di ruangan ini kan meja untuk pembuatan pola. Tetapi kemarin kita dapat informasi dari Satgas Covid, kegiatan di ruang terbuka itu lebih bagus. Jadi kami sering memanfaatkan taman ini, Pak. Oke, sahabat Tristan, dalam satu proses pembelajaran mestinya bengkel itu terpisah. Apalagi ini di ruang laboratorium tata busana. Ruang produksi, ruang pola adalah 2 ruang yang terpisah. Mudah-mudahan ke depan SMK 4 Mataram, khususnya bidang pariwisata ini, mendapatkan bantuan pengembangan laboratorium yang memadai untuk pemenuhan hak belajar anak-anak kita. Ya, ini sedang ada pembelajaran tatap muka dan ini shift kedua dari anak-anak kita untuk belajar tentang tata kecantikan. Sahabat, jadi di sini di samping mengembangkan hotel juga ada tata kecantikan dan tata busana. Di samping boga, bagaimana mereka memenuhi hak pembelajaran anak-anak masa pandemi. Karena Nusa Tenggara Barat sudah mengembangkan atau memperlakukan sistem 50-50. 50 tatap muka, 50 online. Sahabat Tristan,
sebagaimana disampaikan Presiden pada sidang Kabinet Paripurna 23 April 2019, bahwa prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran, sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan sejak tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengaruh utamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk kepentingan pembangunan daerah. SMK-SMK yang tersebar di seluruh Indonesia sejatinya memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing. SMK 4 salah satu dan diharapkan dapat membangun sumber daya bidang pariwisata untuk mendukung pengembangan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Dukung terus pengembangan sumber daya manusia melalui SMK-SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk tetap dapat mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan terkini SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.